Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini masih membicarakan bagaimana kita bisa mengisi umur ya, dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu yang dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat besok adalah an umrihi fima afnahu, tentang umur yang kita habiskan pada waktu hidup ini untuk apa ya. Nah, karena itu maka kita harus dapat mengisi umur ini sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengabdi, kita beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada. Kalau orang itu selalu zikir, ingat kepada Allah, dia akan terhindar dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyanihi wa ahwalihi. Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah di semua keadaannya, semua waktunya. Ya. Artinya Allah itu selalu berzikir kapan saja, di mana saja. Itu adalah Rasulullah SAW yang harus kita tiru, kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam rangka memenuhi ya, dalam rangka untuk mengisi umur kita ini dengan ibadah ya. Seperti kemarin saya katakan, kita salat itu namanya zikir. Nah, sekarang kalau tidur, bagaimana tidur ini supaya mempunyai nilai ibadah? Maka sebelum tidur kita ini berzikir ya. Berdoa itu, doa itu adalah zikir. Sebelum makan, bagaimana supaya makan ini bernilaikan ibadah? Maka sebelum makan kita berzikir ya. Kita naik kendaraan,
supaya kita naik kendaraan ini bernilai ibadah, sebelum naik kendaraan kita berzikir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Sebelum kita masuk ke WC kita berzikir, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kalau masih ada waktu-waktu yang lowong, maka kita pergunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, ya, membaca istighfar, membaca tasbih, ya. Sehingga tidak ada waktu-waktu kita yang lowong tidak diisi dengan zikir. Insya Allah dengan demikian kita nanti akan bisa mempertanggungjawabkan tentang umur. Kita ditanya, umur yang aku berikan kepadamu dulu yang banyak kamu pergunakan untuk apa? Gitu ya. Ya kita jawab, saya pergunakan untuk ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillahi fa innasya fi awwalihi falyakul fi akhirihi. Ya. Ini untuk mengisi umur dengan ibadah. Kata Rasulullah, apabila kamu makan makanan, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innasya fi awwalihi falyakul fi akhirihi. Kalau kita lupa pertama tidak membaca basmalah, falyakul fi akhirihi, maka ucapkanlah pada akhir makan. Kalau ada hadis yang lain mengatakan, kalau kita makan lupa tidak baca basmalah, kemudian kita disuruh mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Ya. Jadi kalau kita makan, kita awali dengan zikir, berdoa, maka makan kita itu mempunyai nilai ibadah. Ini makan apa saja ya. Apa itu namanya makan nasi? Ya. Apa makan kue? Pokoknya setiap makan kita jangan lupa berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza akala ahadukum ta'aman walam yakul bismillahi akala syaitanu ma'ahu wa idza dzakara smallahi ta'ala muni asyaitanu mim baqiyati ta'amihi wa tuqaya ma akala wasta'nafa ta'aman jadidan. Jika salah satu kamu makan lalu tidak membaca bismillah, maka syaitan makan bersamanya. Dan bila ia membaca bismillah, maka syaitan itu tertolak untuk makan sisa makanan itu. Bahkan ia akan memuntahkan apa yang sudah dimakannya. Maka
ia memulai dengan makanan yang baru. Nah, ini kata Nabi, apabila orang makan makanan, kemudian dia tidak berzikir, tidak membaca basmalah, maka setan ikut makan. Ya. Hingga saya dulu masih kecil-kecil dulu ingat akan sering yang diucapkan oleh abah saya itu, kalau saya dan adik-adik sedang makan itu, kemudian ada abah, dia apa tanya, wis bismillah apa durung? Oh itu ya, lek durung lek mangan kok diwangi setan lah gitu ya. Jadi ucapan demikian itu bukan ucapan basa-basi, tapi itu ucapan yang memang merupakan hadis ya. Jadi ada dasarnya gitu ya. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang baik ya, itu hendaknya diawali dengan bacaan basmalah. Mau apa saja supaya tidak diwangi setan ya. Mau makan bismillah, mau minum bismillah ya dah. Jadi mau pakai pakaian, pakai baju aja bismillah ya, pakai sepatu bismillah, semuanya Jadi kalau kita semuanya itu kita awali dengan basmalah, dengan zikir, maka itu mempunyai nilai ibadah. Ya, nah itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhfal anni khamsan. Awaluha innama asobaka min syai'in fakul zalika bi qada'illahi ta'ala hatta tadfa'al malamata anil khalqi. Wattani ikhfat lisanaka liyanjuwa kullul khalqi minka wa anta tanju min azabillahi. Wattalitu shaddiq rabbaka bima wa'adaka minar rizqi hatta takuna mu'minan. Warrabi'u ista'idda lil mauti hatta la tamuta ghafilan. Wal khamisu uzkurillaha katsiran haitsuma kunta hatta takuna muhsonan min jami'is sayyiati. Ingatlah daripadaku 5 macam. 1. Semua yang mengenai dirimu, maka katakanlah itu qadha dari Allah, supaya engkau tidak menyalahkan makhluk. Ini satu ya, satu pesan. Innama asobaka min syai'in fakul dzalika biqada'illahi ta'ala. Apa saja yang terjadi pada diri kita, katakanlah bahwa itu memang adalah ketentuan dari Allah, itu adalah kehendak Allah. Ya. Kenapa? Supaya engkau tidak menyalahkan makhluk. Misalnya begini ya. Ini ada seorang punya anak, anaknya itu 2. Yang pertama
pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Pada suatu saat ibunya itu sakit, ngerges. Kemudian dia menyuruh anaknya yang laki-laki ini untuk membelikan obat. Iki tukok obat. Kemudian anak ini bawa sepeda motor untuk ke toko. Begitu keluar di jalan besar, ditabrak perahu, gitu ya, meninggal dunia. Noh, begitu diberitahu bahwa anaknya meninggal dunia, ibunya ini semaput, ya, kemudian ngomel-ngomel. Nah, aku sing salah nak, lho. Umpamane kon mang gak tak kongkon tuku obat, kon gak mati kon, lho begitu ya. Loh, ucapan yang demikian ini adalah satu ucapan yang tidak percaya bahwa matinya anak itu adalah karena qadha Allah, ya, karena ketentuan Allah. Jadi apa saja yang terjadi itu adalah memang ketentuan dari Allah. Ya, maksudnya apa? Supaya tidak menyalahkan orang lain. Padahal terkait kemang ngopong garai, wah sing anu begini kan begitu ya. Itu secara lahiriahnya begitu. Ya. Tapi secara hakikinya bahwa itu semuanya adalah memang kehendak Allah. Ya. Pernah lagi ada seorang, ini orang kaya, ya. Orangnya ini sakit, ya. Setelah sakit, kemudian masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah 1 minggu sakitnya reda, ya. Kemudian oleh dokter dikatakan besok boleh pulang, begitu. Nah, tapi kemudian sebelum pulang kurang sehari itu diperiksa lagi oleh dokter, kemudian disuntik. Nah, setelah disuntik itu malamnya itu malah gigil lagi, badannya panas lagi, akhirnya besok pagi-pagi subuh meninggal. Nah ini anak-anaknya rame, wah ini kesalahan dokter ini, wong kemarin tuh sudah sembuh kok mau pulang disuntik mati. Ini yang menjadikan mati ini dokter ini lah, itu ya. Itu namanya adalah menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kita tidak begitu. Begitu meninggal ya sudah, ini adalah merupakan ketentuan dari Allah. Kita tidak usah menyalahkan yang lain. Ya. Jadi fakul dzalika biqada'illah, ini semua adalah ketentuan dari Allah. Ya. Ada lagi orang, dia ini bekerja kerjasama begitu. Kemudian dia berhasil untuk mendapatkan laba. Perjanjiannya laba ini parwedang. Tapi begitu usahanya ini berhasil, nyatanya tinggal menguangkan saja orangnya mati. Ya. Ini masalah jual beli tanah. Jadi yang beli itu mati, kan tidak jadi beli. Ya, itu ya. Wah ini iki garai iki semali awak iki gak sidole dhuwit. Mati apa wonge, begitu ya. Ndak, itu memang adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengucapkan laukana kada lakana kada, kata Nabi. Bawa uang 1 juta ke pasar,
yang 900 itu, yang 500 ditaruh di dompet, yang 500 dicapu. Turun hilang, dicopet orang. Wah ini, wah iki mang umpamane duit iki kata go kabeh. Loh gitu ya. Nah ini, itulah namanya kata Nabi itu, innama asobaka min syai'in faqul dzalika bi qada'illahi ta'ala. Pesan yang kedua, ikhfat lisanaka liyanjuwa kullul khalqi minka wa anta tanju min azabillahi ta'ala. Jagalah lidahmu supaya semua makhluk selamat dari lidahmu dan engkau selamat dari siksa Allah. Pesan yang kedua, hendaknya kita ini menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga ucapan. Maksudnya apa? Supaya orang lain terjaga dari ucapan kita. Sebab ucapan itu kadang-kadang ada yang menyenangkan hati orang, ada yang menyakitkan hati. Kita dianjurkan supaya menjaga lesan, supaya lesan kita ini selalu mengucapkan hal-hal yang baik, supaya apa? Orang lain selamat dari ucapan kita dan kita selamat dari siksaan Allah. Ya. Baru-baru ini kan Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu kan mengadakan musyawarah nasional Majelis Ulama ya, yang diikuti oleh pengurus MUI tingkat provinsi dan beberapa MUI tingkat daerah. Itu kan diantara salah satu fatwa Majelis Ulama itu kan memberikan fatwa bahwa infotainment yang ada di televisi itu kalau isinya itu membuka rahasia orang, membeber aib orang lain, maka itu adalah haram. Ya, misalnya di infotainment itu membuka rahasia suami istri, kenapa bercerai, karena istrinya begini-begini. Ini, ya. Nah, ucapan-ucapan orang yang membuka rahasia, membeber aib orang, ini namanya adalah lisan, ya, yang tidak terjaga. Jadi yang kedua kita harus bisa menjaga begitu. Karena itu kan apa namanya itu, ada satu ungkapan kalau tidak salah itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu tergantung dari ucapan. Nah, ucapan ini juga bisa membawa keselamatan orang, ya toh? Karena itu orang ya memperjuangkan kebenaran itu juga tidak gampang ya. Akhir-akhir ini kan banyak wartawan yang mati secara misterius. Ya dok, di Sumatera ada, di Jawa Tengah ada, di Kalimantan ada. Ini ada seorang wartawan ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, heboh. Akhirnya terungkap apa? Karena wartawan ini sering mengungkapkan di surat kabar tentang illegal logging. Ya. Membuka apa? Membuka rahasia pejabat-pejabat yang sering mengadakan penebangan hutan secara liar, ya.
ini namanya korupsi hutan. Nah, ini kan ucapan yang ditulis di dalam, ya ini adalah dari. Tapi kalau ini memang tujuannya untuk kebaikan, ya loh, untuk tujuan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka ucapan itu adalah ucapan yang baik. Watalitu sotik robbaka bima wa'adaka minar rizki hatta takuna mu'minan. Percayalah pada janji Tuhan mengenai soal rizki supaya menjadi seorang mukmin yang sejati. Jadi kita ini harus yakin percaya bahwa rizki itu adalah dari Allah. Ya, rizki itu dari Allah. Kita bekerja itu hanya sebagai sarana, sedangkan hakikat rizki itu adalah dari Allah. Kita harus yakin ini. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi seorang mukmin yang sejati. Sandang, pangan, bejo, loro, pati, jodoh. Ini semua adalah ketentuan dari Allah. Kita harus yakin. Ya, supaya kita tidak jadi orang yang ngersulo. Awak iki apa sembayang wis jamaah terus, poso Senin Kemis wis terus, nyambut gawe sregep, tapi sik tetep melarat ae opo kan gitu ya. Ya kita harus yakin, ya memang inilah yang diberikan oleh Allah. Kita sudah cukup berusaha kan ya. Jangan dikait-kaitkan antara sembayang dengan rezeki. Ya. Rizki itu adalah diberikan oleh Allah karena usaha manusia. Ya, itu kata Nabi itu, harik yadaka tanzilu lakal barokah. Berusahalah kamu, Allah akan menurunkan rezeki. Sudah usaha lahir batin tapi tetap saja rezekinya tidak datang sesuai dengan harapan. Nah, kita nggak boleh ngerculo. Kita yakin bahwa rezeki itu yang membagi adalah Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunia. Jadi yang membagi rezeki itu adalah. Warabi'u ista'idda lil mauti hatta la takuna ghafilan. Yang keempat, bersiap-siaplah untuk mati supaya tidak mati dalam keadaan lupa. Mati itu kan pasti, Pak ya. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemana saja kamu pasti akan mati, walaupun kamu misalnya masuk ke dalam benteng yang kuat, meskipun pasti mati. Nah, karena pasti orang itu mati, maka kita ini dianjurkan untuk selalu siap-siap. Zikrul mauti, selalu ingat mati. Ingat mati itu bukan sekedar ingat mati, tapi ingat mati dan konsekuensi yang terjadi setelah mati. Masya Allah, awak iki wis tuwek bakal mati, tapi tetap gak tahu sembahyang. Itu namanya iling mati tapi tidak ingat terhadap konsekuensi mati. Kita selalu ingat mati, tapi kita harus siap sedia menghadapi mati. Artinya supaya kita nanti mati tidak dalam keadaan lalai ya. Artinya mati kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, uzkurillaha katsiran haitsu ma kunta hatta takuna muhsanan min jami'is sayyiati. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya terjaga dari dosa
dosa. Ya, kita diingatkan supaya selalu berzikir. Kapan saja, di mana saja, supaya kita terhindar dari dosa. Sebab kalau kita ini ingat kepada Allah, ya, kita tidak akan berbuat dosa. Masya Allah, kalau saya buat dosa, akibatnya begini, hukumannya begini, kan dihitung, ya kan, ya. Jadi orang yang selalu zikir kepada Allah itu akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa ada orang berbuat maksiat? Karena orang itu tidak ingat, tidak zikir kepada Allah. Kenapa orang itu korupsi? Karena tidak zikir kepada Allah. Kenapa orang itu membunuh istrinya sendiri? Karena dia tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.